Tentu di Paloma. Ya, Paloma Siapa Sepi Limited memberikan kita peluang yang sangat luar biasa ya, teman-teman. Eh, ada pembelajaran, ya, ada juga memberikan sebuah informasi sehingga pertumbuhan di Paloma Asia Pasifik melalui trading arbitrase cryptocurrency-nya membuat kita lebih maju 10 langkah ke depan, teman-teman. Bayangkan cara-cara tradisional sekarang ini untuk perdagangan-perdagangan online sudah banyak pilihan. Ya, salah satunya adalah bagaimana Paloma mengeluarkan trading arbitrase cryptocurrency-nya. Jadi teman-teman, mari kita bersama di dalam 30 menit ini sehingga kita bisa mengerti apa itu eh, cryptocurrency, apa itu blockchain. Jadi pembelajaran-pembelajaran sederhana ini sebenarnya sudah banyak ada di web, ada di YouTube atau di medsos yang ada sekarang ini ya, banyak sekali beredar. Tapi ada baiknya kita bersama belajar step by step-nya. Bagaimana sih kegunaan dan fungsi ya, fungsi dari blockchain, cryptocurrency, ya kegunaan masa depan. Jadi mari kita berikan tanda jempol buat kita semua ya yang hadir malam ini sungguh luar biasa. Terima kasih ya. Junikala dari NTT ya, teman-teman dari NTT, NTB ya, sungguh luar biasa ya malam ini ya. Kita bersatu jadi salam terpaloma dari Paloma Asia Pacific Limited. Terpaloma kita semua. Love buat kita semua ya. Cinta terhadap Paloma itu adalah salah satu jalan ya. Bagaimana kita bisa berpenghasilan. Mari kita dalami. Dan sebelum saya dalamin, mohon maaf sekali dan mohon izin buat kita semua bahwa semua mic akan saya silentkan selama 35 menit ya teman-teman. Ya, ketika sudah selesai kita PDF-nya, mari kita tanya jawab, Nikah. saran. Ya, ya, selamat datang Pak Wayan Swendra. Selamat malam semua ya. Oke, saya akan matikan semua mic. Mari kita mulai acara kita. Paloma Asia Pacific Limited dengan trading arbitrase cryptocurrency-nya memberikan kita apa teman-teman? Penghasilan Anda adalah strategi kami. Jadi selama 35 menit mari kita bekerja sama. PDF yang sederhana ini kita kumpulkan sebenarnya dari beberapa sumber juga. Jadi bagaimana sih kehidupan kita kalau kita tidak kenal istilah-istilah yang di dalam, mungkin kita tidak bisa berjalan dengan bagus ya teman-teman ya. Mari kita mulai belajar. Jadi fungsi dari kegunaan blockchain itu sendiri bagaimana, dengan kripto itu sendiri bagaimana. Kita mulai dengan blockchain sendiri. Nah, blockchain itu gambarannya seperti kotak-kotak teman-teman. Ini namanya blok kan. Blok dan chain. Jadi fungsi blockchain itu adalah teknologi buku besar terdesentralisasi merekam semua transaksi dalam bentuk blok dan saling terhubung ya teman-teman. Berikut adalah fungsinya adalah fungsi dari blockchain ini sendiri. Mari kita kerjasama ya. Saya akan silentkan semua mic yang ada. Setelah 35 menit, mari kita tanya jawab, ide, dan saran. Oke teman-teman? Jadi keamanan data yang tersimpan di blockchain sulit diubah karena setiap blok terhubung dengan blok sebelumnya melalui kriptografi. Jadi gambarannya seperti ini. Ya, ini adalah aset. Ya, kita gambarannya kita masuk ke dalam gambaran langsung aja. Kripto apa hubungannya blockchain sama cryptocurrency? Ini dia yang kita bisa lihat ya teman-teman. Ya, kita bisa penampakannya. Ada cryptocurrency, ada teknologi kriptografi, ya, ada tulisan keamanan transaksi dan anonimitas. Kenapa sih keamanan data ini yang paling penting, teman-teman? Setiap datanya kita tidak terpikirkan oleh eh, lembaga keuangan tradisional. Belum pernah. Karena ini tidak bisa diubah ketika catatan itu atau algoritmanya sudah lengkap, maka dia menjadi sebuah blok. Antara blok yang lain sama blok yang berikutnya itu saling berhubungan. Nah, inilah kunci-kunci sehingga beberapa mungkin kelompok atau perorangan ya ingin membuat sebuah kekacauan di dalam blockchain itu tidak bisa. Yang terjadi di lapangan sebenarnya itu adalah beberapa perusahaan yang tidak memakai sebuah keamanan yang maksimal ya sebenarnya. Jadi banyak sekali yang terjadi di lapangan
ya orang bisa hack atau di hacker atau dirusak bagaimana gitu. Jadi terima kasih teman-teman bahwa transparansi itu sangat penting di dalam blockchain itu sendiri. Ingat ya, semua peserta jaringan dapat melihat transaksi yang telah diverifikasi sehingga meningkatkan akuntabilitas, sebuah tanggung jawab yang besar ya. Efisiensi proses, jadi blockchain menghilangkan kebutuhan perantara sehingga mempercepat ya transaksi, mengurangi biaya. Smart kontrak, jadi otomatis kontrak melalui kode yang dieksekusi secara otomatis jika syaratnya sudah terpenuhi, yaitu dia setelah selesai menyelesaikan algoritmanya. Begitu teman-teman. Ya. Dan desentralisasi data tidak dikendalikan oleh pihak, melainkan didistribusikan di banyak komputer. Jadi kode ya, di node ya, nodenya. Nah, gitu. Jadi bagaimana hubungannya? Jadi kegunaan blockchain di masa depan, 2025 semuanya sudah terfokus ke dalam dunia uang digital. Jadi keuangan memberikan infrastruktur untuk transaksi lintas negara yang cepat dan murah. Logistik melacak rantai pasok dengan transparansi penuh mengurangi pemalsuan. Jadi tidak bisa dihack ya teman-teman. Tidak bisa dipalsukan. Setiap terjadi namanya blok, dia akan pindah ke blok yang kedua. Jadi sekarang sudah jutaan blok yang sudah diciptakan. Jadi pemerintahan memastikan ya yang lebih transparan melalui voting berbasis blockchain sudah terjadi di Amerika kemarin. Jadi blockchain sudah dipakai waktu pemilihan Trump. Jadi tidak bisa dipalsukan database itu ya teman-teman. Kesehatan ya sampai ke kesehatan sekarang menyimpan rekam medis yang aman dan terdesentralisasi. Jadi waktu kita sakit mungkin kita ada laporan-laporan kesehatannya kita. Semua tersimpan dengan baik teman-teman. Apa kondisi tubuhnya kita. Jadi tidak bisa tertukar atau diganti atau dirubah. Jadi database-nya kita, pribadinya kita sudah masuk ke dalam blockchain itu sendiri. Energi memfasilitasi perdagangan peer-to-peer di jaringan listrik pintar. Jadi sudah masuk ke arah itu 2025 semuanya berubah. Terima kasih, selamat datang Pak Lamat. Ya, setelah PDF ini ada tanya jawab, ide dan saran. Ya, kita selesaikan dulu PDF ini selama 35 menit. Jadi fungsi dari cryptocurrency ini ya sungguh luar biasa ya teman-teman, adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat, ya, mengamankan transaksi. Fungsi utamanya dalam meliputi alat transaksi digunakan untuk membeli barang dan jasa tanpa perlu bank atau kartu kredit. Penyimpanan nilai, ya. Beberapa cryptocurrency seperti Bitcoin pada saat ini dianggap sebagai aset untuk investasi jangka panjang. Pembayaran lintas negara mengurangi biaya ya waktu transfer ke negara dibandingkan sistem tradisional. Jadi sistem tradisional menggunakan biaya yang sangat banyak dulu, bisa sampai 4 hari 5 hari untuk transaksi ya teman-teman. Jadi mari kita lihat bagaimana sih apa semua aset itu bisa dijadikan tokenisasi aset. Ya, memungkinkan properti fisik digital dipresentasikan sebagai token blockchain. Jadi nanti rumah, ya, kendaraan, semua bisa ditokenisasi, teman-teman, sebagai asetnya kita. Kalau di situasi yang tradisional, kita menjual rumah, itu ya rumah itu dijual langsung. Kalau di tokenisasi, kita bisa jual sedikit-sedikit rumah kita kepada siapapun untuk menyimpannya melalui Bitcoin, Ethereum, Solana, atau yang lainnya. Jadi penyimpanan ini sangat berguna, ya. Jadi reward dan insentif digunakan untuk menghargai partisipasi dalam ekosistem blockchain. Contohnya adalah staking. Ya, kenapa kita perlu staking? Ya, staking ini salah satu adalah sumber ekosistemnya kita ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kegunaan currency di masa depan ya, kita bicara tentang cryptocurrency. Jadi akses finansial global membuka akses ke layanan keuangan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Jadi dimanapun ada akses internet, di situ bisa terjadi transaksi cryptocurrency ya untuk penyimpanan. Token ekonomi baru membangun ekonomi baru seperti decentralized finance yaitu DeFi, memungkinkan orang berinvestasi, meminjam atau berdagang tanpa perantara. Maaf ya teman-teman, saya akan silentkan dulu semuanya. Mari kita bekerja sama selama 35 menit sehingga pembelajaran ini menjadi sesuatu yang penting bagi para
anggota baru atau member baru. Jadi kita berulang semakin hari itu semakin bertambah karena kita selalu dari Senin sampai Selasa ya, Senin sampai Selasa kita membuat sesuatu yang memang bagi teman-teman bisa bekerja sama untuk saya salinkan dulu mic-nya ya. Terima kasih untuk itu. Thank you. Oke, teman-teman, banyak sekali kegunaannya ya sebenarnya untuk pembayaran investasi dan transfer aset di Bitcoin. Ketika saya sendiri mencoba untuk perdagangan trading kripto pada saat itu di luar negeri, yaitu posisi di Amerika, ya teman-teman coba mengirimkan ya, mengirimkan di jam 2 pagi ya, dan 2 pagi itu cepat sekali ya, jam 2.24 jam 2.27 itu sudah masuk ke BCA, sudah dijual beli sehingga dari BTC masuk ke USDT dijual ya dikonvert kepada rupiah sehingga masuk ke dalam BCA itu hanya jam 2.27. Waktu kita terima jam 2.24. Sehingga waktu kita terima uangnya itu jam 2 pagi subuh 27 27 menit. Itu sudah menjadi uang di BCA di bank lokalnya kita, yaitu rupiah sudah terjadi di situ. Jadi kita tinggal guna uangnya. Jadi itu kecepatannya teman-teman. Jadi salah satu adalah DeFi yaitu decentralized finance ya. Memungkinkan orang berinvestasi, meminjam atau berdagang tanpa perantara. Gaming atau NFT membuka peluang ekonomi dalam game berbasis blockchain dan kepemilikan digital. Ini sudah terjadi ya di 2020 sampai 2021. Ah, adalah seorang anak muda pada saat itu ya. Jadi dia transaksi sehingga fotonya dia lebih kurang 10.000 fotonya dia itu 10 tahun dia kumpulkan, dia jual ke OpenSea sehingga OpenSea itu membantu dia bagaimana teman-teman yang lain membeli memakai Ethereum sehingga nilainya bertambah, ya kan? Nanti kita ceritakan lebih luas lagi. Kita coba cerita bagaimana blockchain dan cryptocurrency ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Jadi gaming atau NFT yang tadi ya, uh, kita coba melihat ke depan. Peningkatan privacy cryptocurrency ya tertentu seperti Monero atau Gcash dulu ya memberikan transaksi yang lebih private. Jadi inovasi digital baru digunakan untuk membangun ekosistem digital yang sepenuhnya terdesentralisasi. Ya kan Paloma Asia Pacific Limited dengan trading arbitrase cryptocurrency-nya itu adalah sebuah ekosistem juga. Bagaimana kita melancarkan keluar masuknya ya Bitcoin yang sekarang ini sangat digandrungi dan sudah sangat viral dan setiap orang wajib memilikinya. Kita mulai. Jadi eh, pasar keuangan tradisional seperti saham ya berbeda dengan saham, forex, obligasi dan reksadana. Kripto ini adalah sebuah mata uang dulunya mau menggantikan mata uang kertas. Tapi tidak bisa, teman-teman. Tapi muncullah namanya USDT dan USDC. Jadi apa itu? Itu ada pelajarannya lagi. Cuman hari ini kita fokus kepada cryptocurrency-nya. Bagaimana volatilitas itu bisa memberikan kita sebuah keuntungan yang besar, ya. Dan risiko yang sangat tinggi di dalam volatilitasnya itu bisa membuat kita punya peluang dan keuntungan. Nah, dari mana ini berasal sebenarnya? Nanti kita akan cerita lagi. Ya, bagaimana kita masuk ke dalam dunia yang namanya cryptocurrency. Untuk memilikinya seperti apa? Melalui perdagangan spot bisa, perdagangan kontrak berjangka, menyimpan koin untuk mendapatkan bunga, yaitu staking tadi. Devi untuk semua perdagangan, penambangan dengan mesin mining, NFT. Jadi membeli sebuah produk berupa lukisan atau yang lainnya bisa menjadi aset buat kita melalui Ethereum. Mengklaim airdrop, ya, yang kita fokuskan adalah arbitrase di bursa. Bagaimana sih dengan volatilitasnya, ya, dengan risiko yang sangat tinggi. Di situ ada yang namanya kesempatan dan peluang. Bagaimana kita bisa mengambilnya, teman-teman? Ya, kita dengan perdagangan spot. Jadi pada saat hari ini kita mau ngambil sebuah keuntungan yang cepat, ya. Tapi itu kelebihannya kita bisa ngambil selisihnya. Tapi kekurangannya seperti apa? Tiba-tiba 2-3 hari lagi itu ada kenaikan angka di sana. Nilainya, volumenya.
ya, sehingga kita tidak mempunyai kesempatan yang bagus. Jadi kalau spot itu hanya mengambil beberapa volume saja sebenarnya ya perdagangannya. Perdagangan kontrak berjangka kita memberikan eh, asetnya kita kepada sebuah perusahaan sehingga perusahaan itu bisa mengelolanya dengan baik. Ya, ini salah satu juga cara kita memiliki ya apa yang kita mau melalui cryptocurrency. Nah, sekarang menyimpan koin, membeli koin yang ada seperti BTC, Solana, Ethereum atau yang lainnya, ya kita biarkan untuk mendapatkan bunga yaitu staking ya. Staking sehingga mungkin pada saat nilai dari BTC 300 ada yang beli dan dia membiarkan sampai ke tahun 2024. Maka dia mendapatkan nilai berapa? 1,5 sekarang, satu Bitcoin. Sehingga ada selisih yang begitu besar. Berarti ada perubahan di 1,2-nya. Ya, 1,2 sekarang kan sudah 1,5. Dia mendapatkan 1,2 miliar. Kalau dia bertahan pada saat dia 300 juta. 300 juta pada saat dia 2003, 2002 ya. Kalau tidak salah posisinya seperti itu. Ya, jadi teman-teman bahwa ini sangat viral sekali sekarang ini sehingga pertumbuhan-pertumbuhannya begitu cepat ya hari-hari ya. Nah, ini yang tadi kita bicarakan bahwa Devi. Devi ini ada sehingga kita bisa bertransaksi. Nah, inilah kekuatannya keuangan terdesentralisasi. Jadi bisa meminjamkan untuk kita berusaha ya, berusaha di dalam cryptocurrency-nya atau meminjamkan sehingga kita mendapatkan bunga. Jadi setiap transaksi itu kita bisa mendapatkan bunga kalau kita mempunyai apa? Kriptonya atau BTC kita pinjamkan atau Solana kita pinjamkan eh, kepada orang-orang yang mau berdagang sehingga perdagangan itu bisa ada bunga, ada profit dibayarkan satu hari tersebut. Ya teman-teman. Nah ini dia. Jadi sebelum saya masuk ke dalam Devi, meminjamkan, ini sudah ada satu perusahaan kemarin itu terkenal, meminjamkan 300 miliar kalau tidak salah ya teman-teman ya, kepada seseorang untuk membangun sebuah perusahaan, tapi terjadi sebuah kisru, orang ini bisanya cuma bayar 75 miliar, sisanya nggak bisa bayar, akhirnya menjadi sesuatu yang sangat kacau. Ya, mereka memakai Devi ini sebenarnya Devi ya. Jadi sebuah cara ya minjam atau meminjamkan. Tapi terjadilah sebuah kisru. Jadi teman-teman bisa lihat di beberapa berita ya yang minggu lalu atau 2 minggu lalu sedang diangkat. Jadi seseorang meminjam gitu loh. Lebih kurang 300 miliar ya. Tapi tidak bisa dikembalikan dan ini juga merupakan sebuah problem. Ya, jadi kelebihan Devi ini memang untuk transaksi dan perdagangan ini. Jadi kripto ini menjadi sebuah alat yang bagus jadinya untuk berpenghasilan ya. Belum menjadi alat tukar pada saat ini di beberapa negara. Jadi teman-teman, kelebihan pasti ada kekurangan ya. Dari dalam kekurangan itu adalah Devi ini ya dalam kurangnya perlindungan konsumen pertama ya em, persyaratan jaminan itu juga ya teman-teman. Jadi hal-hal yang bagus di dalam inovasi ini adalah Devi ini mempermudah pembayaran lintas negara dengan lebih rendah dan batasan geografi menggunakan stablecoin dan cryptocurrency. Jadi dalam waktu pembayarannya. Mari kita lanjut. Nah, ini teman-teman. Penambangan dengan mesin mining awal-awal pada saat cryptocurrency mulai merajalela atau mulai digandrungi, setiap perusahaan itu ya sampai ke Indonesia ada sebuah perusahaan besar, dia khusus melakukan mining, masih melakukan dengan rig, bukan dengan software ya di komputer ya atau di laptop. Dia memakai rig, jadi rignya itu bukan satu dua, tapi sudah mencapai jutaan di dalam sebuah gedung bagaimana bisa mengambil atau menyelesaikan algoritmanya melalui ya. Nah, ini salah satu ekosistem juga untuk apa? Untuk melancarkan BTC. Jadi hadiahnya ketika kita algoritma sudah selesai menjadi sebuah blok, hadiahnya merupakan BTC buat kita sehingga bisa ditukar ke USDT. USDT bisa dikonvert ke
uang rupiah. Jadi ada satu satu perusahaan besar ya sudah fokus sekarang ini. Dulu masih dianggap biasa-biasa saja perusahaan ini ya terhadap cryptocurrency, tapi dia sudah fokus. Jadi semua asetnya mereka sudah memang diperdayakan di mesin mining. Jadi sungguh luar biasa ya perusahaan ini bisa mendapatkan mungkin satu mesin itu adalah 6 BTC yang bisa didapatkan. Satu mesin rig saja bisa 6 BTC ya. 6 Bitcoin yang bisa didapatkan. Bayangkan kalau dia punya 2000 rig untuk bekerja di dalam hal ini. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan sebuah transaksi yang bagus. Jadi ini adalah satu NFT juga. NFT ini mulai digandrungi sekarang para artis ya sudah membuat yang namanya video klip bisa dijual langsung melalui namanya OpenSea. Jadi OpenSea ini sudah banyak membantu beberapa rekan-rekan termasuk yang namanya Gojali dari Indonesia ya di 2001, 2020 sampai 2001 ya. Gojali ini seorang anak muda mengumpulkan foto dirinya saja 10.000 lebih kurang dan dalam hal ini mereka beli melalui Ethereum ya memakai Ethereum untuk membeli jadi mengoleksi pada saat itu Ethereum masih rendah sekarang Ethereum sudah besar. Nah, beruntunglah. Jadi siapapun bisa mengumpulkan itu, bisa terjadi nanti jual beli. Bagaimana orang membeli koleksinya kita, artefaknya kita. Jadi beberapa peninggalan bersejarah itu tidak bisa dibuat double, tapi dibuat tokenisasi bisa saat sekarang ini melalui NFT. Jadi semua pasti bisa berguna. Jadi teman-teman mengklaim iDrop ini salah satunya dari hamster yang sudah terkenal ya. Ada yang baru-baru ini juga. Jadi bagaimana kita mengambil iDrop? Cuman di iDrop itu kita harus sabar. Jadi waktu itu di hamster itu sudah muncul yang namanya bisa diambil dengan iDrop itu 20 juta ya. Jadi dengan satu game yang sederhana setiap hari kita harus klik sampai klik itu selesai kita diberikan hadiah itu berupa gambaran USDT dan itu nantinya dikonvert dari sana dikonvert kepada token yang bersangkutan token bersangkutan sudah terdaftar di ICO misalnya kalau dinaikkan di ICO bisa kita jual beli maka ada keuntungan pertukarannya begitu teman-teman. Jadi selalu ya lihat berita dan ikuti dan yang kita bicarakan sekarang itu ada arbitrase cryptocurrency. Bagaimana arbitrase ini bisa membantu kita teman-teman? Ya. Dari Paloma Asia Pacific Limited mengeluarkan sebuah trading arbitrase cryptocurrency. Apa itu sebenarnya? Kita akan berlanjut belajar ya. Nah, jadi kelebihan dan kekurangannya ketika kita sendiri yang melakukan transaksi itu membutuhkan modal yang besar sebenarnya untuk arbitrase ini. Kenapa? Karena kita membutuhkan sebuah jaringan atau sebuah komputerisasi dengan gigabyte yang tinggi. Karena dia adalah software trading arbitrase cryptocurrency, bagaimana dia bisa berfungsi? Mengambil sebuah perbedaan di dua bursa dengan waktu yang sama. Jadi teman-teman, pertumbuhan-pertumbuhan cara kita berdagang, cara kita mendapatkan hasil itu sudah sangat berbeda saat ini ya. Dan ada kemudahan-kemudahan. Jadi nggak perlu lagi kita masalah likuiditas, biaya transaksi, ketidakpastian regulasi, kita tidak usah pusing dengan hal begitu. Dengan adanya Paloma Asia Pacific Limited mengajak kita bagaimana dengan modal yang sangat kecil kita bisa mendapatkan hasil yang besar. Jadi kita pakai dengan hukum ekonomi. Ya. Oke. Nah, teman-teman, mengapa harga mata uang kripto berbeda dari berbagai bursa? Nah, karena ada skala dan volume perdagangan bursa yang kripto yang berbeda-beda. Jadi, ada supply dan demand di setiap daerah. Ada permintaan, ada penjualan. Ya, jadi bagaimana yang menyediakan ada permintaan seperti sebuah negara A, dia permintaannya sedikit, Bitcoinnya banyak, maka jadi murah. Permintaan Bitcoinnya banyak, ya, Bitcoinnya sedikit, maka Bitcoinnya jadi mahal. Jadi struktur biaya di bursa kripto ini sangat berbeda-beda, mulai dari regulasi masing-masing gitu sebuah negara. Jadi ini sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kita memang mau trading sendiri melalui arbitrase cryptocurrency, membutuhkan biaya yang sangat besar juga dan harus mempunyai satu alat atau komputerisasi yang bisa membantu kita ya sehingga kita bisa mendapatkan atau menguasai market itu berapa persen kita harus tahu itu. Jadi perhitungan-perhitungannya memang harus lengkap, tidak boleh perhitungan dengan sembrono.
Jadi strategi arbitrase ya, kita mulai, contohlah ada tiga ya strategi arbitrasenya. Misalkan ya di Binance kita belanjanya 20.000 USDT ya BTC-nya. Kita belanja dengan USDT yaitu dolar online ya USDT ya USD token. Kita jual, dikerahkan pada waktu yang sama 20.300 pada saat itu. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Yaitu supply dan demand. Di setiap negara itu berbeda-beda sehingga menjadi sebuah kesempatan tuh sebuah kesempatan buat kita untuk mengambilkan profit dari sana. Ya, jika tidak ada biaya penarikan atau deposit selisih harga sebesar $300, itu langsung menjadi milik kita. Nah, sekarang strategi arbitrase segitiga bagaimana tidak usah keluar dari bursa, kita main di dalam. Sehingga dari eh, Solana kita bisa beli ya, bisa beli Ethereum, Ethereum bisa beli namanya Bitcoin, Bitcoin kembali lagi beli Solana. Jadi setiap transaksi itu ada perbedaan harga. Dari perbedaan harga itu kita bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, sekarang strategi spasial ya, spasial itu antar negara. Jadi bagaimana negara permintaannya sedikit tentang Bitcoin, ya, Bitcoinnya sangat banyak, Bitcoinnya jadi murah. Kalau permintaan sebuah negara, Bitcoinnya banyak, ya, Bitcoinnya sedikit, Bitcoinnya jadi mahal. Jadi itu ya. Jadi ada supply and demand. Jadi semua adalah sebuah perdagangan yang unik sekarang ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah kesempatan tanpa memikirkan hal-hal yang di luar yang barusan kita cerita, sehingga tidak membuat kita dalam perdagangan merasa bahwa aduh modal saya kecil saya nggak bisa berdagang bisa teman-teman melalui Paloma Asia Pacific Limited dengan trading arbitrase cryptocurrency-nya. Jadi arbitrase dengan AI crypto ini sangat berguna buat kita. Arbitrase dengan AI crypto ini ya durasinya perdagangan yang singkat biasanya melibatkan masuk keluar posisi dalam hitungan detik atau menit. Jadi perubahan harga volatilitasnya ini sangat bisa membantu kita. Jadi teman-teman, ingat Paloma Asia Pacific Limited, penghasilan Anda adalah strategi kami. Ya, jadi selamat datang. Terima kasih kepada Hagan McCartney, CEO pendiri dan Paloma Asia Pacific Limited, sehingga beliau mengharapkan keunggulan dan pengejaran pertumbuhan integritas yang tak kenal lelah. Jadi beliau juga mengadopsi teknologi dengan canggih dan membudayakan perbaikan berkelanjutan. Jadi melanjutkan perjalanan kesuksesan ini ya kita raih bersama. Berbagai pengetahuan dan pertemuan bersama, pemikiran inovatif, perspektif luas, ya, pengembangan platform, maksimalitas keuntungan dan pengembalian investasi, inilah hari ini kita lakukan. Ya, di dalam pertemuan yang sudah 71 kali ini, banyak sekali pertemuan dari teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke. Dan ini sangat luar biasa ya, teman-teman, bahwa apa yang kita kerjakan saat ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi apa yang kita lihat sebagai satu proses, ya banyak sekali kendalanya, banyak sekali penghalang, ya contoh lah ya, banyak sekali yang membuat onar ada pada awal-awalnya. Tapi terus kita berjalan. Ya, Paloma Asia Pacific Limited tidak stop di sini saja, dia terus berjalan. Bagaimana kita sebagai anggota atau member bisa belajar menjadi seorang pemimpin, ya entrepreneur atau pengusaha. Yang sudah jadi pengusaha bisa lagi memperluas lagi jangkauan ya dari penghasilan melalui apa? Melalui marketing plan yang ada, melalui sistem yang ada sehingga mendapatkan sebuah cash flow yang baik atau arus kas yang bagus. Visi misi kita saat sekarang ini adalah bagaimana berkelanjutan memaksimalkan pengembalian dan membangun hubungan jangka panjang bersama anggota atau member. Sehingga apa yang memperluas jangkauan global ini menjadi kenyataan, teman-teman. Menjadi kenyataan. Jadi bagaimana kekuatan-kekuatan di dalam langkah-langkahnya kita adalah perlunya inovasi, ya perlunya kolaborasi, ya perlunya keunggulan atau integritas ini sangat penting buat kita sudah pernah kita buktikan. Ya, ada perubahan-perubahan kecil, ada pendapatan-pendapatan yang tidak tidak sesuai kita ubah bagaimana anggota dan member bisa mendapatkan ya sebuah gambaran yang bagus, sebuah pendapatan yang bagus melalui
marketing plan yang ada di Paloma Asia Pacific Limited melalui trading arbitrase cryptocurrency-nya. Dan teman-teman ya tidak asing lagi bahwa Paloma Asia Pacific Limited sudah menyiapkan ya dengan syarat-syarat ya sudah dinyatakan bahwa dengan persetujuan sebuah syarat dari sertifikat internasional bisa mengembangkan kita kepada globalisasi bagaimana ya bagaimana memperluas pengalaman-pengalaman kita di bidang trading arbitrase cryptocurrency ini. Jadi dalam 10 tahun, perusahaan Paloma Asia Pacific Limited coba melihat bahwa sebuah kesempatan atau peluang yang terjadi di cryptocurrency, yaitu BTC, dengan gerakan yang sangat cepat, yaitu volatilitas yang perubahan-perubahan harga yang per milidetik dan per menit itu, bagaimana bisa mendapatkan sebuah keuntungan dan profit dari sana. Sehingga diciptakanlah sebuah peluang yang bagus dalam 2 tahun ini. Kita buka di dalam Agustus, ya bagaimana masyarakat bisa ikut di dalam trading arbitrase cryptocurrency-nya sehingga bisa mengerti apa itu cryptocurrency atau blockchain. Ya, bagaimana bisa mendapatkan kesempatan di dalam sana. Dan ini sangat luar biasa ya. Sampai hari ini teman-teman sudah ada yang dapat per hari $10, $20, $30 sampai $60, bahkan ada yang tembus $70. Ya. Sudah ada yang tembus juga per hari $100. Jadi terima kasih kepercayaan teman-teman untuk Paloma Asia Pacific Limited melalui trading arbitrase cryptocurrency-nya. Jadi pasar utama strategi di pasar keuangan ini memang sangat rumit, teman-teman. Sehingga kerumitan ini adalah beberapa perusahaan itu menciptakan sebuah risiko, bagaimana risiko itu bisa ditangani dengan baik. Bagaimana bisa mengambil sebuah profit dengan baik. Jadi pengelolaan risiko, membimbing keputusan, memanfaatkan peluang, membangun keunggulan kompetitif, meningkatkan kinerja kita. Jadi eh, semua perusahaan sebenarnya sedang berlomba-lomba. Bagaimana sih menciptakan sebuah peluang agar perusahaan itu tidak collapse atau perusahaan itu tetap berjalan sehingga penghasilan-penghasilan mereka bisa menutupi proyek-proyek yang lain. Yang di dalam lembaga tradisional itu tidak bisa dilakukan dengan cepat karena membutuhkan modal yang besar. Sementara perusahaan-perusahaan yang sedang-sedang saja dengan modal yang kecil pun bisa berpenghasilan. Bagaimana mengajak masyarakat banyak untuk nimbrung di dalam bisnis ini. Nah, ini salah satunya. Seperti kita jual saham, kita pasti perlu masyarakat yang banyak. Betul nggak? Saham juga ketika kita membeli saham, kita memberikan modal kepada sebuah perusahaan. Tapi kalkulasinya itu agak lama. Bagaimana kalau pengembaliannya besar? Ya harus modal yang besar. Tapi di Paloma dengan modal yang kecil bisa mendapat yang besar. Dan inilah sebuah keajaiban industri di mana perdagangan online ini diberlakukan pada saat ini. Jadi kita tidak perlu khawatir ya teman-teman. Jenis-jenis strategi pada saat ini adalah arbitrase. Arbitrase ya ada dua macam sebenarnya di pasaran ini. Memakai database, ya, memakai teknologi. Jadi ini yang paling penting. Bagaimana open market sehingga open market itu tidak membahayakan ya kepada perusahaan. Bagaimana mengambil keuntungan, lantas menutup pasar itu seperti apa. Jadi semua syarat-syarat itu sudah diprogram oleh manusia. Jadi manusia itu perlu di dalam kegiatan perdagangan ini karena manusia juga membuat sebuah keputusan yang penting, ya. Jadi bila mana keputusan-keputusan yang penting ini terhadap sesuatu yang sangat tidak berkesinambungan, maka dia harus memutuskan menghentikan atau stop. Nah, jadi pengembangannya sangat penting sekali ya, bukan saja mempercayakan kepada mesin sendiri, tapi itu juga langkah-langkah dibuat oleh manusia juga ya, trading arbitrase cryptocurrency ini. Nah, jadi teman-teman, ya di seluruh dunia menurut data 2024 sudah 560 ya, juta masyarakat sudah mengenal yang namanya cryptocurrency. Bagaimana cryptocurrency ini bermanfaat buat kita? Nah, kenapa Indonesia yang dibukanya ya dari Paloma Asia Pacific Limited ini? Karena Indonesia ini pasarnya masih besar, masih sangat luas. Karena masyarakat Indonesia baru 20 juta lebih kurang ya mengenal cryptocurrency dan berdagang di dalamnya staking atau lending itu masih 20 juta. Jadi kita memakai cara trading arbitrase cryptocurrency sehingga setiap kita bisa memulai dengan modal yang kecil ya. Karena pendaftarannya
Kenapa mudah sekali untuk join di dalam cryptocurrency ini? Pertama adalah registrasinya sangat mudah atau pendaftarannya sangat mudah sekali, kecuali kalau kita terdaftar di salah satu bursa ya atau exchanger yang ada. Maka kita butuh apa? KYC, muka kita sama KTP. Jadi waktu pengiriman itu pun ya tidak usah memakai nama kita atau email kita, langsung bisa transaksi. Jadi kemudahannya sangat mudah ya, beda dengan lembaga-lembaga tradisional yang sudah berada ya. Jadi strategi arbitrase Paloma pertama kali adalah bagaimana menerapkan strategi arbitrase untuk memaksimalkan keuntungan klien. Ingat teman-teman, Paloma Asia Pacific Limited ada membuat sebuah strategi yang namanya pengawasan pasar, identifikasi peluang, pelaksanaan strategi perdagangan, dan perkiraan optimisasi keuntungan. Ini sangat penting karena inilah langkah-langkah yang bisa memuaskan para anggota dan member sehingga bisa mendapatkan profit yang maksimalnya seperti apa. Jadi teman-teman, teknik manajemen dan mitigasi risiko Paloma itu sudah siap. Jadi memprioritaskan praktek manajemen risiko yang kuat, mengatasi tantangan risiko dalam perdagangan arbitrase cryptocurrency. Nah, dalam hal eh, langkah-langkah untuk mendapatkan sebuah hasil atau profit, pertama-tama adalah masuk ke dalam langkah-langkah prosesnya, analitik data Paloma melalui sebuah sistem. Jadi ingat ya teman-teman, kita membutuhkan sebuah komputerisasi yang sangat canggih, yaitu gigabyte-nya tinggi, ya sehingga bagaimana software dari trading arbitrase cryptocurrency bisa dipakai. Karena di dalam trading arbitrase cryptocurrency bukan kita saja untuk mengambil sebuah perbedaan itu di dalam market, tapi perusahaan ini bagaimana bersaing kepada seluruh dunia yang memakai cara yang sama. Jadi sehingga keuntungan-keuntungan profit itu bisa kita ambil. Jadi teman-teman yang sudah terdaftar bisa melihat di halaman yang bersangkutan itu ada di sana. Bagaimana sih per menit dari Paloma Asia Pacific Limited melalui trading arbitrase cryptocurrency-nya bisa memberikan kita sebuah peluang profit yang sangat maksimal. Sehingga apa yang kita bisa dapat bisa bermanfaat buat kita teman-teman. Jadi inilah studi kasus banyak teman-teman yang ada di grup 8, grup 9 ya sudah bisa melihat bukti-bukti yang sudah terjadi. Jadi terima kasih kepada teman-teman ya yang sudah join di Paloma Asia Pacific Limited eh, dengan training arbitrase cryptocurrency-nya sudah bisa memberikan hasil yang bagus dan baik. Jadi ingat ya teman-teman, Paloma Asia Pacific Limited, penghasilan Anda adalah strategi kami. Jadi itulah motonya kita. Jadi kekuatannya kita bukan saja mengelola sebuah bisnis, tapi bagaimana mengajak masyarakat mengenal cryptocurrency sedemikian rupa. Dan selama 71 pertemuan ini sudah banyak yang sudah mulai mengerti apa itu cryptocurrency, apa itu trading arbitrase cryptocurrency, apa itu blockchain. Dan teman-teman, selalu kita ingat, selalu pertemuan ini selalu kita ingatkan bahwa bagaimana kita cara memandang uang agar uang kita bisa berlipat ganda. Jadi teman-teman, mari kita tonton satu video yang berdurasi, ya pendek, sehingga kita mengerti dan cara kita menghargai uang yang uang cash atau fiat, ya fiat money di dalam tangan kita ini, sehingga bisa kita kelola, kita kembangkan, sehingga bisa berlipat ganda. Terima kasih. Selamat menonton. Dalam bukunya yang inovatif, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki berbagi pelajaran berharga tentang pengembangan kekayaan dan kecerdasan finansial. Melalui narasi yang menarik, Kiyosaki membandingkan dua pola pikir yang berbeda. Ayah kaya, yang mewujudkan pemikiran kewirausahaan dan kemandirian finansial, serta ayah miskin, yang mewakili keamanan kerja tradisional dan konservatisme keuangan. Ayah kaya mengajarkan bahwa uang harus dilihat sebagai alat yang ampuh untuk menciptakan peluang, membangun aset, dan mencapai kebebasan finansial. Sebaliknya, ayah miskin berfokus pada pentingnya menabung dan mencari stabilitas pekerjaan. Kuncinya, menerapkan pola pikir yang memprioritaskan investasi bijak dan memahami cara kerja uang dapat mengubah masa depan finansial Anda secara mendasar dan membuka jalan menuju kekayaan abadi. Paloma menyelaraskan pembelajaran ini dengan menawarkan platform untuk investasi cerdas. Sama seperti Ayah Kaya, yang mendukung investasi yang terinformasi, Paloma menyediakan alat dan pendidikan untuk membantu Anda mengembangkan kekayaan di pasar blockchain dan mata uang kripto yang dinamis.
Dengan Paloma, Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip dari Rich Dad Poor Dad dengan mengakses pelatihan ahli, memanfaatkan strategi inovatif, dan bergabung dengan komunitas yang didedikasikan untuk kesuksesan. Jangan hanya memimpikan kemandirian finansial, wujudkanlah. Ubah masa depan finansial Anda dengan Paloma. Mulailah berinvestasi dengan cerdas hari ini dan terapkan pelajaran dari Rich Dad Poor Dad sebagai jalan menuju kesuksesan. Bergabunglah dengan kami sekarang dan bentuk kekayaan Anda dengan percaya diri. Dalam bukunya yang inovatif, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki berbagi pelajaran berharga tentang pengembangan kekayaan dan kecerdasan finansial. Melalui narasi yang menarik, Kiyosaki membandingkan dua pola pikir yang berbeda. Ayah kaya, yang mewujudkan pemikiran kewirausahaan dan kemandirian finansial, serta ayah miskin, yang mewakili keamanan kerja tradisional dan konservatisme keuangan. Ayah kaya mengajarkan bahwa uang harus dilihat sebagai alat yang ampuh untuk menciptakan peluang, membangun aset, dan mencapai kebebasan finansial. Sebaliknya, ayah miskin berfokus pada pentingnya menabung dan mencari stabilitas pekerjaan. Kuncinya, menerapkan pola pikir yang memprioritaskan investasi bijak dan memahami cara kerja uang dapat mengubah masa depan finansial Anda secara mendasar dan membuka jalan menuju kekayaan abadi. Paloma menyelaraskan pembelajaran ini dengan menawarkan platform untuk investasi cerdas. Sama seperti ayah kaya yang mendukung investasi yang terinformasi, Paloma menyediakan alat dan pendidikan untuk membantu Anda mengembangkan kekayaan di pasar blockchain dan mata uang kripto yang dinamis. Dengan Paloma, Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip dari Rich Dad Poor Dad dengan mengakses pelatihan ahli, memanfaatkan strategi inovatif, dan bergabung dengan komunitas yang didedikasikan untuk kesuksesan. Jangan hanya memimpikan kemandirian finansial, wujudkanlah. Ubah masa depan finansial Anda dengan Paloma. Mulailah berinvestasi dengan cerdas hari ini dan terapkan pelajaran dari Rich Dad Poor Dad sebagai jalan menuju kesuksesan. Bergabunglah dengan kami sekarang dan bentuk kekayaan Anda dengan percaya diri. Jadi itu ya teman-teman, dalam cara kita memandang uang cash kita seperti apa saat sekarang ini. Karena dengan adanya perubahan-perubahan, sebenarnya uang cash kita ini sedang mengecil di beberapa negara. Jadi beberapa negara ini ketika kita menyimpan uang di bank, akhirnya uang itu semakin mulai berkurang. Jadi bagaimana memanfaatkan uang itu sendiri? Melalui Paloma Asia Pacific Limited dengan trading arbitrase cryptocurrency-nya, kita mengajak semua masyarakat, mulailah dengan $10, sehingga kita bisa belajar banyak. Ketika kita ingin menambah investasi kita, mulailah dengan kelipatan-kelipatan $10, $20, $30, $50, sampai seterusnya. Karena inilah salah satu bidang eh, yang bisa membantu kita. Mungkin dari teman-teman banyak yang memegang perusahaan-perusahaan. Jadi harus dilihat itu adalah bagaimana uang itu bisa bergerak dengan cepat. Ini yang sangat penting dulu, teman-teman. Jadi salah satunya duduk santai dengan $30, bagaimana ada pengembalian 66%? Ya, dari basic investasi $10 sampai $29 sudah ada semua. Sudah bisa diberikan oleh para marketing, ya, para tim marketing yang sudah memberikan informasi kepada kita upline, ya, sehingga kita bisa memberikan penjelasan yang baik dan bagus. Premium $30 dan kita bisa mulai dengan $30 juga. Dan untuk mengangkatnya menjadi $50 atau $100, 200 sampai sekian dolar ya, sampai sekian dolar, 10.000, 20.000 ini sudah ada. Ya sudah ada, tapi beberapa pengusaha tidak mau disebutkan nama-namanya. Tapi tetap melihat bahwa dari marketing plan-nya Paloma Asia Pacific Limited telah bisa memberikan sebuah hasil yang bagus. Jadi teman-teman, kita bisa mulai dari $10 sampai $100 dan seterusnya. Ya, dengan $10.000 bagaimana penambahannya? Boleh dengan $5.000 karena perhitungan-perhitungannya sudah ada sebelumnya. Jadi teman-teman ingat ya di dalam Paloma Asia Pacific Limited kita ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketika perusahaan sedang memutar usahanya dan teman-teman sudah memilih paket-paket yang sudah tersedia, ya, maka kita ya ketika kontraknya belum selesai dan kita mau ngambil modalnya kita, maka di situ ada namanya pelanggaran kontrak. Nah,
Di dalam pelanggaran kontrak ini, kalau yang 7 hari kita potong ya 10%, advance yang 30 hari 20%, elite 90 hari 30%, premium 180 hari itu 50%, teman-teman. Jadi ingat ya, ini adalah sebuah disiplin saja, disiplin yang bagaimana kita berbisnis dengan baik dan benar. Sehingga keuntungan-keuntungan itu bisa kita dapatkan, teman-teman. Dan bagaimana pengembangan dari $10 itu? Kita bisa mengundang atau teman-teman atau memberitakan ya pengalaman kita atau sebuah program dari Paloma Asia Pacific Limited, yaitu trading arbitrage cryptocurrency-nya, ya bisa mendapatkan 5%, 10% sampai 20% itu hanya memperkenalkan. Tapi di Desember ini ada namanya promo 1 sampai 31. Ketika kita dalam satu akun mengajak 3 orang teman, maka kita mendapatkan 30 ya 30%. Dari mana datangnya? Kalau kita mengajak 3 orang dapat 10%. 3 orang berikutnya 30%. 3 orang berikutnya 10%. Jadi totalnya 30 dolar ya, bukan persen ya, $30 bisa kita dapatkan. Teman-teman, ngajak 3 orang kita dapat $10, ngajak 3 orang berikutnya $10, ngajak 3 orang berikutnya itu $10. Jadi bisa mendapatkan $30. Jadi teman-teman ingat ya, lebih dari 5 orang dalam konsep marketing plan yang di dalam Palomanya sendiri, kita menciptakan omsetnya 10.000, berarti kita berhak mendapatkan 20%, yaitu 2.000. Jadi teman-teman sudah banyak yang mendapatkan ini sebenarnya. Cuman saya terima kasih kepada beberapa rekan, yaitu dari Pak ya Julius dan teman-temannya, ya sudah mengakseskan lebih dari mungkin 100.000 sampai 150.000 ya dolar, ya 150.000 dolar itu sangat besar sekali. Mereka mempercayai Paloma Asia Pacific Limited bisa mengembalikan, pertama kali adalah cash flow-nya. Bagaimana cash flow ini bisa membantu mereka mendapatkan ya arus kas yang baik sehingga beberapa proyek bisa terbantukan, jadi teman-teman. Jadi semakin besar bahwa Paloma Asia Pacific Limited bukan sekedar sebuah perusahaan yang memberikan kita peluang, bukan. Tapi pengusaha-pengusaha besar sudah melihat ini, teman-teman. Melirik perusahaan Paloma Asia Pacific Limited bisa memberikan sebuah cash flow yang baik. Jadi berani sekali ya, ada satu perusahaan juga sudah meletakkan sebuah nilai dolar yang sangat fantastik ya kepada perusahaan Paloma Asia Pacific Limited. Jadi terima kasih sehingga Paloma Asia Pacific Limited melalui trading arbitrase cryptocurrency-nya bisa memberikan kita sebuah peluang yang baik, ya memberikan kita cash flow sehingga terbantu hari-harinya kita. Jadi terima kasih teman-teman, bahwa semua apa yang menjadi informasi kita selalu kita katakan disclaimer. Jadi kadang-kadang ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Makanya kita perlu dari teman-teman itu sebuah tanya jawab, ide dan saran sehingga perusahaan kita bisa berkembang, sehingga inovasi-inovasi itu bisa dilakukan terus-menerus. Begitu teman-teman. Jadi sampai di sini kami mengundang teman-teman untuk percaya pada strategi arbitrase cryptocurrency-nya kami itu sudah sangat terbukti. Jadi dengan ini tandanya bahwa kita bisa membuka ya tanya jawab, ide dan saran seputaran Paloma Asia Pacific Limited. Silakan yang sudah mengacungkan Pak Christian Mustamu ya atau Pak Lamat tadi. Ya Pak Lamat dulu. Nah, silakan Ya, silakan Pak Christian. Selamat ya, malam Pak selamat Christian. malam, Bro. Ya, selamat datang di Ya, Paloma Asia Pacific Limited. ya, dari Ambon, Ambon. Oh, sudah berapa kali Ambon, ikut? Ambon Manise. Selamat malam. Malam, Pak. Sudah jam berapa di sana? Terima kasih Sudah atas. jam 10 toh? Ya, Jam 10 di sana? sudah ya, mulai jam 10 lagi 15 menit jam 11. Iya, Ambon, salam mantap. Indonesia Timur. Iya. Terima Silakan kasih, Pak Pak. Christian kamu. Halo. Iya. Ya, waktu dan tempat Terima silakan. kasih atas penjelasan, Bapak. Kalau di Paloma Asia Pasifik ini saya sudah ikut yang premium sudah 3 bulan lebih. 3 bulan lebih saya sudah mendapat hasil dengan $100 itu. Saya sudah mendapat hasil sudah 4 kali tarik itu sudah 2 juta sekian. 2 juta sekian.
Lalu saya mengajak tim yang ada, keluarga dulu, baru kita keluar. Dengan demikian saya mau supaya Paloma ini dia tetap maju, supaya cita-cita saya ke depan itu mau beli mobil. Beli mobil. Amin, Pak. Nambah istri aja, Bang. Amin. Ya. Jangan nambah istri, nanti uangnya berkurang, Pak. Nambah istri, bahaya itu. Kalau nambah istri, Nanti uang rezekinya berkurang. nggak ada. Beli mobil aja buat keluarga. Iya, Lalu Ale memang mau ya, ale memang. terakhirnya itu naik mobil jenazah, Pak. lalu saya usul, mungkin untuk premium itu kan 1 sampai 2%. Baru-baru naik kan 1,2 sampai 2,2 ya. Usul saya mungkin tahun 2025 ini mudah-mudahan naik lagi yang premium, bukan 1,2 tapi mungkin 1,4 sampai 2, sekian. Amin. Amin. Semoga cepat, Pak. Setuju. Iya, karena semakin banyak yang masuk itu pemasukan kan lebih besar lagi. Untuk perusahaan, jadi kasih naik bonusnya kalau bisa. Itu saja usul saya, Pak Prof. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Christian Mustamu. Luar biasa ya, karena ada kompensasi-kompensasi yang bagus sebenarnya di Januari sama Februari. Sudah dirancang oleh perusahaan Paloma Asia Pacific Limited, sehingga para anggota atau member mendapatkan maksimalitas. Ya, jadi sekarang mari kita bekerja keras melalui marketing plan yang ada, itu sudah mumpuni buat kita. Ya, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Julius ya, seorang pengusaha juga di bidang batu bara yang telah mempercayai perusahaan ini, sehingga Pak Julius itu mengundang teman-temannya, Pak Darmawan juga mengundang teman-temannya. Terima kasih juga kepada Mbak Eva ya, yang telah menjadi tim marketing yang baik dan bagus sehingga closing-closingan yang semakin besar. Jadi saya dengar mereka sudah mengakseskan 200.000 ya di perusahaan Paloma Asia Pacific Limited untuk perputaran cash flow-nya mereka. Jadi arus kasnya harus seperti apa. Jadi kita terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah percaya kepada Paloma Asia Pacific melalui trading arbitrase cryptocurrency-nya. Thank you Pak Julius sama Pak Darmawan. Terima kasih ya, melalui Ibu Eva atau Mbak Eva yang telah memberikan sebuah kerja keras yang sangat luar biasa ya. Terima kasih buat semuanya. Silakan teman-teman yang lain. Ada Pak Bakri Nurdin. Iya. Ada Pak Iwan Kristen. Terima kasih, Pak Prof. Ada Pak Muhammad Jamal. Ya. Silakan angkat kita hari ini. Terima kasih Pak Christian Mustafa. Mustamu. Ya. Christian Mustamu. Silakan. Ada Muhammad Sudaryanto ya. Rekan-rekan dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, hidup Paloma. Memang luar biasa Paloma, Pak. Jadi saya selama di Paloma, Pak, ini yang saya alami. Saya banyak mengajak masyarakat. Ternyata rupanya banyak masyarakat yang tertipu oleh investasi odong-odong. Jadi dengan seperti itu yang saya jumpa di masyarakat, saya mengajak masyarakat atau teman-teman dengan $10 saja. Alhamdulillah antusiaslah masyarakat menerimanya. Insya Allah besok 3 mau besok deposit. Jadi saya sudah merasakan sudah 2 juta menerima uang dengan masuk $10. Dolar saya sudah 65. $65 saya. Jadi kan berkat Pak Jamal nih, pahalanya banyak nih, Ustaz Jamal nih. Jadi mudah-mudahan Paloma ini selalu eksis dan selalu bisa menolong masyarakat yang membutuhkan. Itu saya harapkan. Jadi kepada rekan-rekan teman-teman saya, tetaplah berjuang. Saya insya Allah akan menghabiskan promo yang $30 dalam waktu dekat ini.
Jadi mudah-mudahan sama-sama berdoa kita dan Pak Prof sehat, teman-teman kita sehat dan selalu dimudahkan jalannya oleh Allah SWT. Jadi itu saja cukup ya, sekian ya Prof. Terima kasih. Pak Ustadz Jamal, silakan. Ya, luar biasa ya. Sebelum Pak Jamal, boleh kita angkat dulu nih dari Bali, Pak Iwan Rosten, silakan. Mari kita majukan Paloma Asia Pacific Limited melalui trading arbitrase cryptocurrency-nya. Tanya jawab, ide dan saran. Silakan Pak Iwan Rosten. Selamat malam, Prof. Sehat-sehat selalu. Ya, malam. Sehat Saya selalu. terus Terima kasih kepada Pak Yap juga. Saya terus mendukung Prof supaya sehat. Amin. Sehingga proses daripada Zoom meeting ini tetap berjalan. Terima kasih Prof. Dan rekan-rekan semuanya dari Sabang sampai Merauke. Kita tetap semangat kerjakan bisnis ini. Ke depannya ikuti saja apa yang disarankan oleh Pak Profesor, itu aja diikuti. Semuanya udah berjalan ini. Berjalan sesuai dengan kehendaknya lah. Karena kita sekarang ini belajar mempekerjakan uang. Beda dulu kita mempekerjakan orang. Sekarang kita mempekerjakan uang. Sudah semakin canggih sekarang uang yang bekerja. Nah, untuk itu kedepannya apapun yang disarankan oleh Pak Profesor itu sudah melakukan beberapa kajian-kajian yang sudah artinya sudah tahan banting gitu. Luar biasa perjalanannya gitu. Tadi saya nyobak gini Prof, WD di plafon lain, saya terus artinya mencoba-coba gitu. Lama Prof. lama sekali, tidak bisa secepat di Paloma. Sebagai gambaran, saya mengajak rekan-rekan yang masuk di pelapon-pelapon yang saya katakan tadi itu lebih baik mundur aja lah, jangan diikuti. Kita akan terus dijebak dengan denda, dengan segala macamnya gitu. Dengan kita mau WD aja harus mempunyai uang dari kantong. Beda dengan di Paloma, kita sekali invest, ikuti arahan Pak Profesor, kemudian jalankan apa yang kita kendaki, mau aktif mau pasif, jalankan aja, pasti berhasil. Dan saya pun artinya semakin hari sudah semua investasi saya tuh saya semua masukkan lagi di Paloma gitu, biar ada perkembangannya ke depan gitu. Nah, mudah-mudahan ada rezeki nanti akhir 2024 saya akan tambah lagi biar tetap ngunci di 180 hari. Tidak akan ada perpanjangan aja, terus ditambah terus itu. Nah, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa Pak Ustadz. Petunjuk sarannya sudah saya lakukan, saya jalankan. Semoga lah ke depan segala bentuk gangguan-gangguan supaya hilang. Dan saya berharap Pak Profesor juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, bekerja membantu masyarakat yang ekonominya memprihatinkan itu. Sekarang sudah ada Paloma, semoga mau berubah itu. Kalau tidak mau berubah ya kita tidak bisa memaksakan. Itu kan kembali ke masing-masing pribadi orang itu. Dengan didukung sekarang adanya Paloma mengeluarkan bisnis yang tidak ribet, tidak sulit, luar biasa kita ke depan jalankan gitu. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Mari kita bersatu, kita kerjakan, kita mencari pertemanan. Biar Indonesia ini pendek, bukan jauh lagi gitu. Terima kasih saudara sekalian, selamat malam. Saya serahkan Pak Profesor, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Pak Iwan Rosten dari Bali.